Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Ariti, NIM 04219010. Topik tugas 1 saya, jaringan saraf tiruan, pemanfaatan jaringan saraf tiruan untuk pengenalan sidik jari manusia. Jaringan saraf tiruan Artificial Neural Network adalah sekelompok unit pemroses kecil yang dimodelkan sesuai jaringan saraf manusia. JST merupakan sistem adaptif yang dapat mengubah yang dibangunnya untuk memecahkan masalah sesuai informasi eksternal maupun internal yang mengalir melalui jaringan tersebut. Jaringan saraf tiruan mempunyai kemampuan untuk menyimpan pengetahuan yang didapatkan dari hasil latihan. Kemampuan ini mirip dengan fungsi otak manusia, sehingga sistem jaringan saraf tiruan dapat digunakan pada pekerjaan yang membutuhkan kecerdasan manusia. Dalam melakukan proses belajar, jaringan saraf tiruan dapat memodifikasi tingkah laku sesuai dengan keadaan lingkungannya. Bagaimana sistem ini bekerja? Komponen inti dari jaringan saraf tiruan adalah neuron buatan. Setiap neuron menerima masukan dari beberapa neuron lain, seperti pada gambar, mengalihkannya dengan bobot yang ditetapkan, menambahkannya, dan kemudian meneruskan jumlahnya ke satu atau lebih neuron. Jaringan saraf tiruan terdiri dari lapisan masukan dan lapisan keluaran. Lapisan masukan menerima data dari sumber eksternal file seperti data, gambar, sensor, mikrofon, dan sebagainya. Satu atau lebih lapisan tersembunyi memproses data, dan lapisan keluaran menyediakan satu atau lebih titik data didasarkan pada fungsi jaringan. Aplikasi JST metode backpropagation. Jaringan saraf tiruan memiliki kemampuan yang sangat baik dalam teknik pengenalan pola atau pattern recognition. Metode jaringan saraf tiruan backpropagation, propagasi balik, merupakan metode yang sangat baik dalam menangani masalah pengenalan pola-pola kompleks. Backpropagation adalah bentuk jaringan saraf tiruan yang terdiri dari beberapa layer. Jaringan saraf tiruan backpropagation melatih jaringan untuk mendapat keseimbangan antara kemampuan jaringan untuk mengenali pola yang digunakan selama pelatihan serta kemampuan jaringan untuk memberikan respon yang benar terhadap pola masukan yang serupa dengan pola yang dipakai selama pelatihan, tetapi tidak sama. Metode ini merupakan metode yang populer dan paling banyak dipakai untuk berbagai aplikasi, salah satunya dalam bidang teknologi pengenalan sidik jari manusia. Tahap untuk pengambilan tahap untuk pengenalan pola sidik jari ada secara umum pengenalan pola terdiri dari 4 langkah, yakni image acquisition, image preprocessing, feature extraction, dan feature storage, seperti pada gambar di bawah. Apa itu image acquisition? Adalah proses mendapatkan data image. Akuisisi merupakan tahap awal yang digunakan untuk memperoleh data citra digital. Citra yang digunakan adalah citra sidik jari dalam bentuk file gambar dengan format JPEG, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Yang kedua, image preprocessing. Preprocessing adalah proses awal dilakukan perbaikan suatu citra untuk menghilangkan noise, seperti yang dikatakan oleh Bahri dan Maliki. Preprocessing merupakan suatu proses untuk menghilangkan bagian-bagian yang tidak diperlukan pada gambar input untuk proses selanjutnya. Beberapa proses yang dapat dilakukan pada tahap preprocessing antara lain proses binarisasi, segmentasi, dan normalisasi. Dalam kasus ini yang dipakai adalah segmentasi. Berikut di bawah gambar perbedaan dari gambar asli dan gambar setelah di preprocessing dan setelah dilakukan segmentasi. Fitur extraction merupakan proses untuk menciptakan fitur yang relevan dari pola. Untuk kasus tertentu dari fitur tersebut, ekstraksi dari gambar sidik jari beberapa pendekatan telah dikembangkan. Sebagian besar dari mereka didasarkan pada karakteristik dari pola sidik jari, seperti read orientasi dan minute deteksi. Proses ekstraksi ciri dilakukan menghitung 6 kali ciri statistik, yaitu maksimum probability, entropi, energi, kontras, korelasi, dan homogenitas.
Fitur storage, penyimpanan fitur adalah alat untuk menyimpan fitur yang umum digunakan. Saat data science mengembangkan fitur untuk model pembelajaran mesin, fitur tersebut dapat dilambangkan ke penyimpan fitur. Ini membuat fitur tersebut tersedia untuk digunakan kembali. Pada tahap ini, storage berguna untuk menyimpan data dari pola sidik jari yang akan dipakai sebagai data untuk image recognition. Klasifikasi dari jurnal yang saya sebagai referensi, jadikan referensi menyebutkan pembentukan klasifikasi dimulai dengan memberikan input gambar dari feature extraction dan mengkonversi format data tersebut dengan Gray Level Cooccurrence Matrix atau GLCM. Dari hasil ekstraksi menjadi input yang terdiri dari jaringan saraf tiruan, yaitu korelasi, kontras, homogeneity, entropi, dan energi. Nilai masuk nilai X1 sampai X5. Selanjutnya menghitung output dari Z1, X1 kali bobot X1 ke Z1 ditambah X2 kali bobot X2 ke Z1 sampai ke X5. Setelah itu dapat nilai, kemudian dihitung menggunakan rumus sigmoid fungsi aktivasi untuk mendapatkan output jaringan Z1 kali bobot Z1 ke Y1 sampai Z7 sekali bobot Z7 ke Y1. Output pada layar output merupakan output dari jaringan saraf tiruan, sedangkan output ada dua hidden layer disesuaikan dengan pengujian. Output 2 karena punya dua kelas, yaitu kelas 1 banding 00, kelas 2 11, dan kelas 3 10. Kemudian sistem akan membuat klasifikasi dengan metode JST backpropagation. Proses klasifikasi pada pembelajaran satu pola input akan diberi ke satu neuron pada lapisan input. Pola ini akan ditambahkan di sepanjang jaringan saraf sampai ke neuron pada lapisan output. Lapisan output ini akan membangkitkan pola output yang nantinya akan dicocokkan dengan pola targetnya. Apabila terjadi perbedaan antara pola output hasil pembelajaran dengan pola target, maka di sini akan muncul error. Parameter. Berdasarkan tiap parameter JST yang terdiri dari learning rate, momentum, arsitektur, memperhatikan pengaruh perubahan setiap parameter. Apakah semakin kecil, semakin baik, atau sebaliknya. Pengujian dilakukan untuk melihat pengaruh parameter jaringan saraf tiruan terhadap kinerja jaringan saraf tiruan. Pengujian dilakukan dengan cara melakukan pelatihan secara berulang-ulang pada jaringan saraf tiruan untuk mendapatkan bobot-bobot jaringan yang optimal sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan klasifikasi. Hasil pengujian terhadap sampel citra yang digunakan sebagai data pelatihan JST dilakukan untuk mengetahui keakurasian dalam mengenali pola-pola yang dilatihkan kepadanya. Hasil akhir dari implementasi JST terhadap mengenali sidik jari manusia adalah sampel citra yang telah melalui tahapan processing, segmentasi, iterasi ciri, dan klasifikasi yang disimpan dalam fitur storage. Referensi saya ambil dari jurnal Sulistiani dan Winarko, klasifikasi pola sidik jari menggunakan jaringan saraf tiruan backpropagation. Terima kasih.